Nabi Muhammad adalah poros agung yang secara substansial dikelilingi oleh seluruh anasir alam raya. Disadari atau tidak, seluruh makhluk membutuhkan beliau. Alasannya bahwa semua yang ada telah menerima piringan wujud dari Allah Ta'ala melalui perantara beliau. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Posisi beliau sebagai tuan bagi semua yang ada di dunia ini dibuktikan oleh hadiratnya dengan dijadikannya beliau sebagai pamungkas bagi rangkaian seluruh nabi dan rasul. Beliau dipanggil secara khusus untuk menjumpainya di saat Mi'raj demi menerima perintah salat. Beliau diutus kepada semua jin dan manusia. Beliau juga merupakan rahmat bagi alam raya, termasuk bagi orang-orang kafir dengan ditundanya azab terhadap mereka di dunia. Sedang posisi beliau sebagai tuan di akhirat adalah di saat ketika berhadapan dengan huru-hara kiamat. Semua nabi dan rasul sibuk dengan diri mereka masing-masing, sedangkan beliau dengan ketenangan dan keanggunannya mampu memecahkan persoalan yang begitu genting tersebut. Di hari yang penuh goncangan itu, atas nama belas dan kasih sayang, beliau tetap kepikiran terhadap umatnya, terhadap kita semua. Ummati, 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 ya Allah selamatkan mereka, ya Allah tolong selamatkan. Semua kelebihan itu hanya untuk beliau semata, tidak untuk para nabi dan rasul yang lainnya. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Sallallahu alaihi. Sebagai tuan bagi seluruh alam raya, utamanya manusia, tentu memang sudah sepantasnya kalau beliau memerintahkan kepada umat segala sesuatu yang baik dan mulia untuk dikerjakan. Juga memang semestinya kalau beliau melarang segala yang buruk dan berbahaya untuk dikerjakan. Semua itu dilakukan oleh beliau semata demi menumpahkan cinta dan kasih sayang kepada umat manusia. Sama sekali bukan karena beliau memiliki kepentingan tertentu atau merasa diuntungkan melalui adanya penetapan sejumlah perintah dan larangan tersebut. Di dalam perintah-perintah itu ada keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan, bahkan ada Tuhan itu sendiri. Sementara di dalam larangan-larangan itu ada kehancuran, kepedihan, dan kehinaan. Bahkan neraka juga ada di situ, dan neraka paling mengerikan itu tak lain adalah terlempar jauh dari hadiratnya. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Seringkali pertolongan Allah Ta'ala itu datang kepada orang-orang yang membutuhkannya dengan cara yang tidak langsung, seperti ia jadikan makhluknya sebagai perantara. Dan yang paling seringkali dipakai oleh hadiratnya untuk menolong makhluknya tak lain dan tidak bukan adalah hamba terkasihnya, Nabi Muhammad SAW. Tidak saja ketika beliau masih hidup secara fisik, bahkan baik sebelum kelahirannya di Mekah dan setelah wafatnya di Madinah, beliau senantiasa dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang lain. Nabi Nuh alaihissalam selamat dari amukan banjir bandang dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api Namrud. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran bala tentara Firaun. Nabi Yakub dipertemukan lagi dengan putranya tersayang. Nabi Yusuf selamat dari aniaya saudaranya. Nabi Isa alaihissalam menemukan jalan ke langit ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi di sebuah rumah, dan lain sebagainya. Semua itu lantaran pertolongan hadiratnya lewat cahaya Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih belum dilahirkan. Pun orang-orang beriman dari kalangan umatnya, terutama para wali, ketika mereka semua lolos dari berbagai macam ujian kehidupan, baik yang getir maupun yang manis, sehingga mereka menjadi semakin akrab dengan Allah Ta'ala, itu pun tak lain semata karena pertolongan hadiratnya lewat wasilah beliau. Pertolongan Allah Ta'ala lewat perantara beliau itulah yang disebut sebagai syafaat. Dan ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaatnya itu tak lain adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran dan tauladan beliau yang begitu indah dan mulia. Ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Rasulullah diutus kepada semua golongan yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali bangsa jin dan malaikat. Beliau menyuruh kepada mereka agar senantiasa tekun dan penuh keikhlasan melaksanakan ajaran yang dipaketkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka.
Sebagaimana ketauladanan luhur sang Nabi, ajaran-ajaran yang disampaikan beliau kepada seluruh umat ditamsilkan sebagai tali yang kukuh dan tangguh, tidak mungkin terputus kalau dipegang dengan sungguh-sungguh. Karena itu, tidak boleh tidak, di zaman yang penuh dengan perayaan nafsu ammarah ini, kita mesti semakin mempererat genggaman kita di dalam memegang ajaran-ajaran dan ketauladanan beliau. Moga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. Sebagai tuan bagi seluruh manusia, sebagaimana disabdakannya sendiri dalam salah satu hadisnya, Ana sayyidi waladi Adam wala fakhra. Tentu saja bisa dipahami dengan baik bahwa beliau merupakan yang termulia di antara segenap umat manusia, dari manusia pertama hingga manusia terakhir di muka bumi ini. Bahkan beliau yang paling mulia dan sempurna jika dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada di dimensi jagat raya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam Nazam Jawharah Tauhidnya, wa afdalu khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'ani syiqaqi. Di bidang rupa, baginda Nabi Muhammad yang paling sempurna. Bahkan Nabi Yusuf yang kegantengannya sangat super dan merupakan godaan paling berat bagi perempuan Mesir di masanya, itu tidak lebih dari separuh kegantengan baginda. Sedangkan di bidang akhlak yang merupakan gambaran dari kesempurnaan batin dan keseimbangan potensi, beliau adalah orang yang paling maksimal dan sempurna mencerap akhlak Allah Ta'ala ke dalam dirinya dibandingkan dengan siapapun, sehingga bahkan hadiratnya merasa perlu untuk turun tangan memberikan sanjungan terhadap keagungan akhlak beliau tersebut, sebagaimana termaktub pada ayat keempat surah Al-Qalam. Dan karena posisi akhlak itu di atas ilmu, dan karena kemuliaan itu tidak lain merupakan pantulan dari akhlak, maka sudah dapat dipastikan bahwa ilmu dan kemuliaan beliau berada jauh di atas ilmu dan kemuliaan para nabi dan rasul yang lain. Sungguh betapa agung dan betapa indahnya beliau. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. Akhlak Rasulullah dikonotasikan dengan samudra, bahkan jauh lebih dalam dan luas. Dan sebagaimana kita tahu, setidaknya melalui jendela Al-Quran dan hadis, batin beliau itu kebak dengan keterpujian, kebaikan, cinta dan kasih sayang. Sedangkan kemuliaan beliau yang merupakan himpunan nilai terpuji di balik segala ucapan dan tindakan diumpamakan sebagai air hujan yang pernah tiba di bumi. Hanya Allah yang tahu persis berapa banyak jumlah tetesannya. Dari samudra raya akhlak beliau, masing-masing nabi hanya sanggup mengambil sekiduk tangan saja. Dan dari seluruh hujan kemuliaan beliau, masing-masing mereka hanya sanggup menelan seteguk saja. Sungguh betapa terpujinya beliau. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. Para nabi memiliki jenis ilmu masing-masing yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ilmu yang dimiliki seorang nabi belum tentu dimiliki oleh nabi yang lain. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan ilmu khatamun nabiyyin, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, mencakup seluruh ilmu yang dimiliki para nabi. Bahkan ilmu beliau meliputi seluruh yang ada. Bayangkan dengan jeli betapa perbandingannya sangat jauh antara setitik ilmu dengan seluruh ilmu yang ada, juga antara seutas hikmah dengan seluruh bentangan hikmah yang ada. Memang sesama nabi, tapi sungguh sangat jauh jarak kedudukan spiritual yang menghampar di antara beliau dengan mereka. هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. Dihikayakan bahwa pada malam Rasulullah mengalami Mi'raj, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya raja-raja apabila telah jatuh hati kepada seorang budak dengan memberikan kekuasaan dan menjadikannya seorang raja pula, mereka segera mengumumkan kemuliaannya. Maka apa yang kau inginkan dariku untukmu?" Sang Nabi terpilih itu pun menjawab, "Tolong sandarkan diriku kepadamu ya Tuhanku dengan perantaraan penghambaan." Lalu diturunkanlah kepada beliau ayat pertama surah Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi'abdihi." Maha suci dia yang telah menjalankan hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Itu yang kau mohonkan, kau akan mendapatkan yang lebih baik dari hal itu, yaitu kebersandaranmu kepadaku melalui cinta. Engkau adalah kekasihku."